Abang, saya bacakan dari sini. Tapi sebelum aku robah jadi ikat pinggang, ada abang punya rokok satu batang kan? Yang punya rokok satu batang boleh ku minta, ada kan? Aku minta rokok anda satu batang, biar ular ini aku suruh merokok dulu seperti manusia, berdiri menghisap rokok di hadapan mata kepala anda. Tidak merokok seperti manusia, bubar semuanya. Pernah lihat ular merokok apa belum? Belum. Mau lihat ular merokok? Nyalakan rokoknya, Bang. Yang punya HP kamera maju ke depan, tolong kamu abadikan supaya kamu bisa cerita. Ini nyata bukan film kok. Tapi ku minta satu, jangan kamu sebarluaskan. Karena sudah terlalu banyak video-videoku di YouTube. Seperti baru-baru ini aku adakan pertunjukan saat ada acara di Palembang, di waktu ada acara Asian Games. Di situ saya di YouTube kan sama orang, baru berapa minggu sudah 4 jutaan itu yang tonton. Ilmu gaib dari Banten ada di kota Palembang. Ini hari saya ada di sini, bukan mau jual obat, ingin memperlihatkan ilmu itu bisa dinyatakan. Walau sifatnya abstrak fata morgana antara ada dan tiada. Siapa yang punya rokok tadi? Punya rokok tadi siapa? Abang. Terima kasih banyak rokokmu ya. Walau hanya rokok yang satu batang, kalau kau ikhlas, insya Allah akan menjadi pahala yang kekal buat saudara ya. Saya akan buktikan. Tapi jangan tersinggung, bukan untuk kuisep ya. Ular ini kusuruh merokok. Mau lihat ular merokok? Mau lihat nggak? Coba supaya pembantu semangat saya, biar nggak terlalu tegang, bayar dengan tepuk tangan dulu yang meriah. Saya suruh berdiri ular ini merokok seperti manusia. Setelah aku suruh merokok, lihat aku rubah jadi ikat pinggang lagi. Lalu ini jenglot, aku suruh bangun di depan mata kepala saudara seperti manusia. Ini akibat manusia pelajari ilmu batara karang, supaya pandangan matanya bisa memecahkan batu karang dari jarak jauh. Tapi yang Anda tonton di film Mak Lampir, tapi yang kamu tonton di film Mak Lampir, matanya ada memancarkan sinar, ada mengandung kekuatan, itu hanya tipuan kamera. Nih yang asli, yang sesungguhnya manusia punya ilmu tersebut, dikenal namanya Mbah Asbul, tinggal pesisir pantai Banyuwangi, Jawa Timur. Meninggal dunia, nggak sempat buang ilmu batara karangnya, menjelma ya jadi gangsa. Hidup kelihatan bergerak paru-parunya, namun semakin lama badannya semakin mengecil dan makanan minumannya adalah darah. Nanti aku teteskan darah di mana ini piring. Lihat, aku suruh bangun mengisap itu darah. Tapi sebelum saya bangunkan, janjiku 15 menit, Bapak lihat, saya rubah itu ikat pinggang jadi ular, lalu aku suruh merokok seperti manusia. Berdiri sebentar deh, 15 menit. Tidak usah lama-lama. Kapan-kapan kamu ke Banten, mampir tempat saya. Di mana kamu di Bantennya anak muda, saya dari ujung kulon, Kabupaten Lebak, Pandeglang, Banten, daerah Jawa Barat. Ular apa ikat pinggang? Mau lihat ular merokok? Lihat, saya suruh merokok. Kumpulkan bagi kertas. Tidak merokok, bubar. Oh, mungkin itu hanya penglihatan yang ular. Coba, nggak apa-apa. Coba dipegang dulu mas, nggak apa-apa, jangan bawa. Luar daripada yang biasa. Takut sama ular. Kenapa mau melompat ke belakang? Sering masuk hutan. Takut sama ular. Maju sini, maju sini. Sini, nggak apa-apa, jangan takut, sini. Orang mana aslinya? Orang Bangka, maju sini. Maju dulu. Saya kasih pusaka, saya nggak kuminta duitku, kasihkan sama kamu. Kalau kamu takut sama ular sering masuk hutan, duduk. Nggak apa-apa, aku tanggung jawab, duduk. Nggak apa-apa, duduk. Mau nggak saya kasih? Kalau kamu pegang pusaka saya, aku jamin jangankan ular, anjing tidak mau gonggong kamu. Jangan ragu. Mau ku kasihkan, bukan ku jual, ku kasihkan saya. Tapi kalau kamu ku kasih pusaka saya, besok lusa melihat ada orang gigit ular, kamu tolong dengan ini pusaka. Jangankan mati, bengkak saja tidak. Mau pakai itu nolong orang? Mau. Bahkan saya bukan sombong. Kamu pegang pusaka saya, nanti malam lewat depan rumah orang yang punya anjing galak, itu anjing nggak mau gonggong kamu. Besok saya di sini, boleh dites. Tapi jangan pakai untuk mencuri ya. Bahkan ini sudah didoakan dengan doanya Nabi Yusuf untuk pengasih. Kalau kamu pegang pusaka saya, sama-sama manusia pun baik. Kalau kamu merantau dari Bangka masuk ke Batam dan mau cari kerja, lamar sini tolak, lamar itu ditolak, bawa pusaka saya pergi cari kerja besok. Kamu minta tolong dengan orang-orang, cepat akan nolong kamu. Nggak percaya, aku buktikan sekarang. Pegang. Jangan ragu. Kalau kamu digigit sama ular ini, aku tanggung jawab dunia dan akhirat. Nggak apa-apa, nggak mau gigit dia. Coba dibesarkan sedikit lah. Dilihat. Ganas nggak? Ganas nggak? Tangkap. Nggak apa-apa, tangkap. Jangan ragu, tangkap.
kan nggak mau gigit. Kenapa takut? Betul. Pakai untuk bersihkan telinga mulutnya nih. Saya paksa suruh gigit, nggak mau gigit. Nah, kelewat bapak lihat nih. Nggak mau gigit, betul nggak? Nih, asli. Betul? Tapi kalau nggak pegang, digigit, taruh di bawah. Coba gigit. Nah. Nah. Betul? Ada darah keluar nggak? Jadi kalau nggak kutawar, semua utangnya pasti lunas. Paling lambat nanti sore jam 6. Mati, jangan coba-coba. Iya saya tawar, celaka kamu, aku siap ikut celaka. Bengkak tuntut saya. Tapi pakai untuk nolong orang besok-besok ya. Ambil air bang, cepat. Nih giginya, masih tinggal. Betul, gigi ular itu. Ambil satu, yang mana terserah. Bukan? Jangan ragu. Oh tunggu, jangan diminum dulu, ambil ini dulu. Saya bukan sombong. Kalau kamu nggak benar caranya, celaka juga saya. Ular ulang, istilah Jawa itu ulang mek mencawal nyawa hilang. Aku gigitkan, tujuanku supaya kau berani nolong orang ya. Besok lusa ada keluarga mungkin ular, kalajengking, lipan, anjing gila, tersengat sama ton, terpantak sama ikan, tolong. Bahkan ini pusaka kalau orang Batam, orang Bangka, orang Sumatera bulan Maulid datang ke Banten, ada yang habis ongkos jutaan. Niatnya mau ambil ini pusaka hanya untuk laris dagang. Ku kasihkan sama kau, bukan ku jual. Usahamu dagang nggak maju-maju, yang lain-lain kamu nggak laris, jangan iri. Taruh di kota duitmu, walau ujung tempatmu dagang, kamu yang paling rame. Mau ku titipkan, ambil satu. Rendang. Islam, Muslim, baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum airnya.